Masih sangat kebingungan. Aku melihat kalau Virgo tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja, aku langsung ikut melihat keluar. Di luar sudah gelap, gak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam, jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Lampu ini gak terang menerangi, namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Benar seperti apa yang Asri bilang tadi, kota ini mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama, aku dan Virgo melihat dan memperhatikan luar, seperti terhipnotis terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya terhenti ketika melihat ada sesuatu yang menyeramkan. Ayo kita pergi, Ver. Gila ini. Begitu Virgo bilang. Aku ikuti ajakan Virgo tanpa pikir panjang. Kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Asri dan keluarganya. Tapi, ketika aku baru sampai pintu, ini jarak terdekat dengan tempat Asri berdiri. Asri mengucapkan kalimat pendek, "Terima kasih, Mas." Begitu dia bilang. Aku mengabaikan, menatapnya pun gak berani. Terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini segera. Tahu kenapa aku dan Virgo beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah? Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan. Di jalanan kota, banyak orang lalu lalang, tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok itu berjalan seperti melayang, kakinya seperti gak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Kemudian, beberapa detik kemudian, kami juga melihat kalau ayahnya Asri lagi-lagi tanpa suara. Dia memberi isyarat dengan tangan, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar, beliau pergi meninggalkan ruang tengah, menuju belakang rumah. Yang mengerikan, ternyata beliau bergerak melayang juga, gak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah, aku dan Virgo memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendari mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan, Asri melambaikan tangan ke arah kami. Meraba-raba aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini pula, kami terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang lalu lalang berjalan bergerak melayang. Entah kota apa ini. Beruntung, aku gak menemui kesulitan mencari jalan. Gak lama kemudian kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. "Lo mual gak sih? Pusing kepala gue," ucap Virgo. Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasa gak enak badan teramat sangat. Perut mual, kepala pusing seperti berputar, keringat dingin bercucuran. "Kita minggir dulu aja ya," aku bilang begitu. Karena sudah gak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh. Kemudian gak ingat apa-apa lagi. "Vero, bangun Ver, bangun." Suara Virgo membuat aku terbangun. Aku terjaga, seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, baju basah berkeringat, masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu memperhatikan sekitar. Ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Asri bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Asri. Gak ada Asri. "Jam berapa ini?" tanyaku. "Jam 1:30, jawab Virgo. Masih jam 1:30 dini hari. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Virgo, dan Asri memutuskan untuk istirahat sejenak. "Ayo kita cabut ah, gila serem banget," aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. "Asri gimana?" tanya Virgo. "Asri bukan orang," jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Lumajang. Jadi begini awal ceritanya. Sebelumnya, aku kenal Asri karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Asri
Katanya sudah lama kos di situ. Pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Virgo ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Lumajang. Entah tahu dari mana, Asri bisa menebak kalau aku akan ada perjalanan ke Lumajang. Mas, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung, sudah lama banget gak mudik. Begitu Asri bilang, ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Memang kamu kampung halamannya di mana? Tanyaku penasaran. Pokoknya beberapa jam ke Lumajang di selatan Jawa. Oh, ya udah, ikut aja. Gak apa-apa sekalian. Emang gue dan teman kantor mau lewat selatan sih. Begitu jawabku. Akhirnya, ya itu tadi. Asri beneran ikut aku dan Virgo. Menumpang sampai kampung halamannya. Di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, aku dan Virgo tidak pernah melihat Asri lagi.